Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisafian. Saya dari Prodi BK Universitas Muhammadiyah Buton. Kali ini saya akan membawakan materi tentang teknologi informasi dengan judul kepercayaan diri. Baiklah, kita memasuki slide pertama, yaitu pengertian kepercayaan diri. Percaya diri berasal dari bahasa Inggris, yakni self-confidence, yang artinya percaya pada kemampuan, kekuatan, dan penilaian diri sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa penilaian tentang diri sendiri adalah berupa penilaian yang positif. Penilaian positif inilah yang nantinya akan menimbulkan sebuah motivasi dalam diri individu untuk lebih mau menghargai dirinya. Pengertian secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu keyakinan seseorang terhadap gejala aspek kelebihan yang dimiliki oleh individu, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan hidupnya. Kepercayaan diri merupakan faktor yang sangat penting bagi siswa, karena sikap percaya diri akan membuat individu merasa optimis dan mampu untuk melakukan penyesuaian dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, aspek-aspek kepercayaan diri. Ada beberapa aspek dari kepercayaan diri seperti yang diungkap oleh Lawser adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kemampuan pribadi, yakni kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan diri, di mana individu yang bersangkutan tidak terlalu cerdas dalam tindakan, tidak tergantung dengan orang lain, dan mengenal kemampuannya sendiri. Kedua, ada interaksi sosial, yaitu bagaimana individu dalam berhubungan dengan lingkungannya, dan mengenal sikap individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bertoleransi, dan dapat menerima dan menghargai orang lain. Menurut Muhyiddin Syah, lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktek pengelolaan keluarga, ketegangan keluarga, dan demografi keluarga atau bisa disebut letak rumah, semuanya dapat memberi dampak baik atau buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh siswa. Yang ketiga, konsep diri, yaitu bagaimana individu memandang dan menilai dirinya sendiri secara positif atau negatif, mengenal kelebihan dan kekurangannya. Menurut Gail Lindenfield, orang yang percaya diri selalu tahu tujuan hidupnya. Ini disebabkan karena mereka punya alasan dan pemikiran yang jelas dari tindakan yang mereka lakukan serta hasil apa yang bisa mereka dapatkan. Kemudian ada faktor pembentukan kepercayaan diri. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri pada seorang individu, seperti yang dikemukakan oleh Hakim. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri itu muncul dengan sendirinya sebagai berikut. Pertamanya ada A. Lingkungan keluarga. Keadaan keluarga merupakan lingkungan hidup yang pertama dan utama dalam kehidupan setiap orang. Sangat mempengaruhi pembentukan rasa percaya diri pada seseorang. Rasa percaya diri merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang ada pada dirinya dan diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Kemudian ada pendidikan formal. Sekolah atau perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai lingkungan yang paling berperan untuk bisa mengembangkan rasa percaya diri anak setelah lingkungan keluarga. Ditinjau dari segi sosialisasi, mungkin dapat dikatakan bahwasanya sekolah memegang peran yang paling penting jika dibandingkan dengan lingkungan keluarga yang jumlah individunya lebih terbatas. Yang ketiga adalah pendidikan non-formal. Salah satu modal utama untuk dapat menjadi seorang dengan kepribadian yang penuh percaya diri adalah memiliki kelebihan tertentu yang berarti bagi dirinya sendiri dan orang lain. Rasa percaya diri akan menjadi lebih mantap jika seseorang memiliki suatu kelebihan yang membuat orang lain merasa kagum. Kemampuan atau keterampilan dalam bidang tertentu bisa didapatkan melalui pendidikan non-formal. Kemudian ada lingkungan kerja. Bagi orang-orang yang sudah bekerja di sebuah kantor,
perusahaan, atau tempat lainnya. Lingkungan tersebut menjadi lingkungan hidup kedua setelah lingkungan rumah. Dengan sendirinya, akan sangat berpengaruh terhadap kondisi mental secara keseluruhan. Suatu hal yang bijaksana jika para karyawan bisa memanfaatkan lingkungan kerja sebagai salah satu sarana untuk belajar meningkatkan kualitas jati diri, termasuk meningkatkan rasa percaya diri. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melalui berbagai proses, misalnya menjaga hubungan harmonis dengan pemimpin, kemudian melibatkan diri dalam persaingan kerja yang sehat, berinisiatif untuk bicara dalam forum rapat, selalu menyesuaikan diri dengan mekanisme kerja, dan lain-lain. Kemudian terakhir ada proses terbentuknya kepercayaan diri. Sullivan menyatakan bahwa jika kita diterima oleh orang lain, dihormati dan disegani karena keadaan diri kita sendiri, kita akan cenderung bersikap menghormati dan menerima diri sendiri. Namun jika sebaliknya, maka akan rasa untuk menghargai diri sendiri akan sangat kecil. Oleh karena itu, sikap percaya diri akan terbentuk jika kita sudah mampu untuk menghargai diri sendiri. Proses terbentuknya rasa percaya diri menurut Hakim secara garis besar sebagai berikut. Pertama, terbentuknya kepribadian yang baik sesuai dengan proses perkembangan yang melahirkan kelebihan-kelebihan tertentu. Dan kedua, ada pemahaman seseorang terhadap kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dan melahirkan keyakinan kuat untuk bisa berbuat segala sesuatu dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihannya. Yang ketiga, pemahaman dan reaksi positif seseorang terhadap kelemahan-kelemahan yang dimilikinya agar tidak menimbulkan rasa rendah diri atau sulit menyesuaikan diri. Yang keempat, pengalaman di dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan dengan menggunakan segala kelebihan yang ada pada dirinya. Kekurangan pada salah satu proses tersebut kemungkinan besar akan mengakibatkan seseorang mengalami hambatan untuk memperoleh rasa percaya diri. Proses terbentuknya rasa percaya diri menurut Kartono, kepercayaan diri seseorang mampu didapatkan dari orang lain sangatlah bermanfaat bagi perkembangan kepribadiannya. Baiklah, mungkin itu saja sedikit penyampaian atau informasi yang bisa saya sampaikan tentang kepercayaan diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.